Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Helmina Jelena Fitri dari kelas IF 4701 PJJ dan di sini saya dari kelompok F akan mempresentasikan tugas besar kami untuk mata kuliah dasar kecerdasan artifisial dengan judul tugas besar yaitu penerapan Fuzzy Mamdani dan Sugiono dalam menentukan kelayakan air minum berdasarkan parameter kualitas air. Di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle tentang water potability, yaitu merupakan data kualitas air, apakah air tersebut itu layak untuk diminum ataukah tidak. Nah, alasan kenapa kami memilih topik ini yaitu karena air bersih itu sangatlah penting untuk kehidupan, baik itu kehidupan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tapi si kualitas air ini tidak bisa kita lihat hanya dengan kasat mata saja. Jadi, kita membutuhkan sistem yang bisa membantu untuk memprediksi kelayakan air berdasarkan data kimia. Nah, dipilihlah metode fuzzy logic karena cocok untuk menangani data yang memang bersifat tidak pasti atau ambigu. Nah, tujuan dari si tugas besar ini yaitu adalah untuk membandingkan dua metode fuzzy, yaitu metode Mamdani dan juga metode Sugeno, dalam menilai apakah suatu sampel air ini layak untuk diminum atau tidak, berdasarkan si nilai pH-nya, turbidity atau kekeruhan, dan juga si sulfate. Selanjutnya si dataset dan preprocessing. Nah, si dataset ini berisikan 10 fitur dan juga label potability. Tapi supaya sistem fuzzy ini tetap simple, saya hanya memilih 3 fitur aja, yaitu 3 fitur utamanya yaitu pH, turbidity, dan juga sulfate. Dari hasil pengecekan si datanya, ternyata ada missing value, terutama untuk fitur pH, sulfate, sama trihalometanes. Jadi, ditanganilah dengan cara mengisikan nilai-nilai kosong tersebut dengan menggunakan rata-rata dari masing-masing kolom. Sekarang kita lihat dulu ke Google Colab-nya aja. Lihat proses di Google Colab-nya. Nah, di sini ini untuk menginstal dan juga mengimport si library-nya. Tapi si library ini yang digunakan untuk si Fuzzy Mamdani. Library yang digunakan itu yang skfuzzy. Saya mendefinisikan 3 input fuzzy yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada pH, turbidity, dan juga sulfate. Untuk masing-masing dari 3 kategori, untuk masing-masing ini dibagi menjadi 3 kategori linguistik. Di sini seperti pH itu dibagi menjadi asam, netral, basa. Turbidity sama sulfate itu dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi. Lalu untuk outputnya itu dari sistem ini merupakan nilai potabilitas yang juga dibagi menjadi tidak layak ataupun layak untuk outputnya nanti. Nah, di sini saya menyusun peraturan fuzzy. Contohnya di sini ya, jika semisalnya pH netral, turbidity-nya rendah, dan juga sulfate-nya rendah, itu berarti si air layak. Tapi jika misalnya si pH asam atau si sulfate-nya tinggi atau turbidity-nya tinggi, maka si air itu tidak layak. Di sini saya mensimulasikan yang Mamdani itu ujinya pH 7,2, turbidity-nya 3,5, sulfate-nya 180. Outputnya di sini yang dikeluarkan itu adalah 0,77, yang artinya hasil prediksi Mamdani ini airnya termasuk layak untuk diminum. Oh ya, dari sini merupakan missing value yang tadi ditemukan, lalu diisi dengan rata-rata yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, selanjutnya kita ke implementasi Sugeno-nya, inovasi Sugeno. Nah, di metode ini saya buat tanpa library, jadi semuanya ditulis secara manual. Nah, proses falsifikasinya itu mirip seperti yang Mamdani sebelumnya, tapi si output dari setiap aturannya ini berupa nilai numeric konstan.
dan nilai akhir dihitung menggunakan weighted average. Hasil dari yang inputan itu sama seperti yang di Mamda nih, yang pH-nya 7,2, turbidity-nya 3,5, dan juga sulfate-nya itu 180, output-nya itu dihasilkan 0,72 untuk yang Sugeno. Nah, eh, hasil 0,72 ini artinya juga layak. Jadi, untuk eh, kesimpulannya, untuk kedua metode Fuzzy ini, dia memberikan hasil yang konsisten untuk keduanya. Mamdani dia lebih cocok kalau ingin sistem yang lebih mudah dipahami dan juga untuk divisualisasikan. Sedangkan untuk yang Sugeno ini lebih cocok untuk sistem yang otomatis dan yang perlu dihitung cepat. Tapi keduanya sama-sama bisa digunakan untuk membantu sistem memonitoring kualitas air untuk kedepannya juga. Mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang ataupun belum jelas. Sekian dari saya Helmina Jana Fitri. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.